Lucifer season 5 ini dibagi menjadi 2 part, yaitu part 1 dan part 2, yang mana yang sekarang sudah dirilis adalah part 1-nya. Part 1 ini berjumlah 8 episode yang dirilis secara bersamaan. Sambil menunggu part 2 dan season 6-nya, mari kita bahas sedikit ceritanya. Spoiler alert, it is gonna be epic. 2 bulan setelah kembalinya Lucifer ke neraka, ternyata masalah baru muncul kembali di Los Angeles. Kali ini bukan dari golongan demon yang membuat onar, tapi saudara Lucifer sendiri yang bernama Michael. Di awal kedatangannya, dia mengaku-ngaku sebagai Lucifer dan ingin merebut kehidupan Lucifer, termasuk Chloe. Untungnya sebagai detektif, Chloe merasa curiga dan dengan cepat bisa mengetahui bahwa itu bukanlah Lucifer. Amenadiel yang juga mengetahuinya, dia merasa khawatir dan akhirnya dia menjemput Lucifer ke neraka untuk memintanya kembali ke bumi. It's time, Lucy. You need to come back. What's happened? Welcome home. Saat bertarung, Lucifer berhasil melukai wajah Michael sehingga dia tidak bisa lagi mengaku-ngaku sebagai Lucifer. Tapi dari pertemuan ini, Michael sempat mengatakan bahwa selama ini semua tindakan Lucifer hanyalah hasil dari manipulasinya. Bahkan sejak zaman pemberontakannya kepada Tuhan, itu adalah manipulasinya Michael kepada Lucifer. Untuk yang satu ini sepertinya belum bisa dipercaya karena kemungkinan Michael berbohong kepada Lucifer, karena di season ini kita juga tahu bahwa Michael selalu berbohong sedangkan Lucifer tidak pernah berbohong. Dari motifnya, kemungkinan besar Michael cemburu kepada Lucifer karena di Silver City saat ini banyak yang memuji tindakan Lucifer yang secara sukarela mau kembali ke neraka demi menghindari kekacauan dunia. Dan secara tidak langsung Michael juga sepertinya takut karena hal tersebut bisa mengancam posisinya sebagai tangan kanan Tuhan. Please. Our brother? The devil? The guy that was cast out of heaven for all eternity? Setelah pertarungan mereka berdua yang tadi, ternyata Michael pantang menyerah. Dia mencoba memanipulasi semua orang yang memiliki hubungan dengan Lucifer demi menjalankan rencananya. Mace adalah salah satu yang berhasil Michael manipulasi dengan menjanjikan akan memberikan jiwa jika dia mau membantu Michael untuk melawan Lucifer. Di season ini, Mace memang ingin memiliki jiwa karena dia merasa hidupnya hampa gara-gara tidak memiliki jiwa. Dari sini kita juga akhirnya diberitahu latar belakang Mace yang ternyata Mace sengaja ditelantarkan oleh ibunya Lilith. Lilith menelantarkan Mace di neraka dengan tujuan agar dia menjadi iblis yang kuat karena tidak memiliki keluarga. Ibu Mace ini juga ternyata memutuskan untuk meniupkan keabadiannya ke dalam cincin yang diberikan kepada Lucifer. Dia juga meminta Lucifer agar tidak bercerita apapun tentang Lilith kepada Mace. Di season ini kita juga diberitahu mengapa Lucifer bisa rentan saat berada di dekat Chloe. Ternyata cukup simpel, itu karena Lucifer sendirilah yang secara tidak sadar memilih rentan saat berada di dekat Chloe. Hal ini diketahui saat Amenadiel membantu Chloe memecahkan kasusnya di biara. Di sana tiba-tiba para biarawati seakan tunduk kepada Amenadiel karena mereka merasa dekat dengan Tuhan saat dia berada di dekat Amenadiel. Dari situ dia berteori bahwa hal yang sama juga terjadi pada Lucifer. Menurutnya Lucifer sangat bergantung pada Chloe, sehingga saat dia berada di dekat Chloe dia menjadi rentan. Tapi kemudian Lucifer juga akhirnya tidak rentan lagi saat berada di dekat Chloe. Ini diketahui saat Daniel menembak Lucifer di apartemennya. Dia kebal padahal sedang bersama Chloe di sana. Alasan Daniel menembak Lucifer sendiri adalah karena dia sudah mengetahui identitas asli Lucifer. Ini terjadi karena campur tangan Michael juga. Michael memanfaatkan momen ketika Lucifer menenangkan Shirley, anak Amenadiel, dengan wajah iblisnya. Michael menelpon Daniel dengan berpura-pura untuk menjadi Lucifer agar Daniel kembali lagi ke rumah Amenadiel. Dan di sanalah dia melihat wajah asli Lucifer. Well done. Melihat kejadian itu, Daniel menjadi ketakutan. Dia kemudian berdoa di makam Charlotte, dan disinilah Michael kembali memanipulasinya, yang berakhir seperti tadi, dia mencoba untuk menembak Lucifer. I am not Lucifer. Look, he did this to me. Meski akhirnya Lucifer kembali kebal saat berada di dekat Chloe, ternyata itu menyisakan satu pertanyaan.
apakah Lucifer benar-benar mencintai Chloe. Karena artinya dia bisa melepas ketergantungannya kepada Chloe. Apalagi dia tidak pernah bilang ke Chloe bahwa dia mencintainya. Tapi menurut Cinefiles, sepertinya dia benar-benar peduli pada Chloe. Itu bisa dilihat saat Chloe diculik oleh seseorang yang Lucifer anggap sebagai pembunuh berantai. Saat itu Lucifer sempat merasa putus asa dan merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Chloe, yang juga menandakan bahwa dia menganggap Chloe sebagai orang yang spesial. Tapi saat Chloe ingin memastikan apakah Lucifer mencintainya, Lucifer merasa keberatan untuk bilang itu. Dan saat hampir mau bilang I love you, tiba-tiba waktu berhenti. Amenadiel. Brother, could you have chosen a worse moment to slow down time? Rupanya Michael juga berhasil memanipulasi Amenadiel yang memanfaatkan anaknya, Charlie. Dia mengatakan bahwa anaknya tidak mewarisi keturunan ayahnya, yang artinya dia tidak abadi dan akan menderita. Sehingga dia panik dan akhirnya menghentikan waktu. Disinilah Lucifer dan Michael berdebat, dan tentu saja akhirnya Amenadiel ada di pihak Lucifer. Tapi Michael juga tidak sendirian, dia bersama Mace yang sudah dipengaruhinya, sehingga pertarungan menjadi lebih imbang dengan 2 lawan 2. Saat pertarungan berlangsung, untuk pertama kalinya Tuhan muncul, dia turun ke bumi dan menyuruh mereka semua untuk berhenti bertarung. Dan itulah ending dari season 5 part 1 ini. Children, you know I hate it when you fight. Setelah akhir dari season 5 part 1 ini tentunya menyisakan banyak pertanyaan bagaimana kelanjutan ceritanya di episode mendatang atau part 2-nya. Menurut Cinefiles, ada beberapa teori yang mungkin bisa saja terjadi di season 5 part 2 dan di season 6-nya nanti. Yang pertama adalah turunnya Tuhan ini kemungkinan karena dia sudah tidak percaya lagi dengan Michael, sehingga dia ingin menghentikan aksinya itu yang sudah kelewatan bisa dibilang. Bahkan jika berteori gila, mungkin belati Azrael yang dapat digunakan untuk membunuh Lucifer akhirnya akan dipakai untuk membunuh Michael. Tapi sepertinya kemungkinan itu kecil sih. Selain itu, mungkin Tuhan akan mengampuni Lucifer karena dia sudah berubah dan akhirnya membebaskan Lucifer dari tugasnya untuk menjaga neraka. Untuk Mace, bisa saja dia juga diampuni dan diberikan jiwa langsung oleh Tuhan. Tapi tentunya dengan satu syarat, kita nggak tahu, mungkin menggantikan Lucifer untuk menjaga neraka, atau mungkin dia juga bisa menjadi villain di season 6-nya nanti. Untuk Charlie sendiri kemungkinan dapat sakit karena dia dilahirkan dari hubungan Amenadiel yang sempat jadi makhluk mortal atau tidak abadi. Tapi bagaimanapun juga Charlie adalah setengah celestial atau setengah malaikat. Itu bisa dilihat dari season 4 episode 6 di mana kelahiran Charlie membawa Ramiel datang ke bumi untuk menjemputnya karena dia mencium kelahiran dari malaikat. Artinya, bisa saja kekuatan Charlie akan muncul seiring dengan berjalannya waktu. Tapi itu hanya teori, untuk cerita pastinya kita tunggu saja part 2-nya nanti. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Cinefiles. Sekian dan terima kasih.